Farid, aku punya mimpi. Mimpi apa, Rama? Mimpi jadi suatu saat nanti produk Indonesia akan menjadi raja di negeri sendiri. Sama Rama, tapi ini juga nggak hanya bisa diwujudkan saja dan itu tidak hanya sekedar mimpi, bisa dilaksanakan. Iya, betul Ya. sekali Farid. Yang perlu kita lakukan itu hanyalah cinta produk Indonesia. Sudah banyak barang-barang yang bagus kan? Nah, lakukan saja dari hal yang sederhana seperti beli buah lokal. Betul sekali, dan produk Indonesia, mari kita berhenti manja, terus bergantung dengan produk asing. Sama aja kan, tergantung pemakaian sama bahannya bagusnya sama itu. Lakukan yang impor selama ini. Kalau iya, lakukan impor. Karena apa? Ya, karena ngelihat bagusnya itu kali ya. Iya. Kalau dari impor kan kelihatannya kan bagus gitu. Buah lokal itu kurang. Iya, kalau buah lokal itu kan kadang-kadang kecil-kecil gitu. Banyak yang nggak mau gitu. Tergantung sih, biasanya kan dilihat dari buahnya gitu. Kalau misalnya yang lokal juga berkualitas ya kenapa enggak gitu aja. Buah-buahan adalah salah satu contoh di mana produk impor lebih disukai dibandingkan dengan produk lokal. Padahal buah lokal juga banyak pilihan dan tak kalah kualitasnya. Ini baru di kelas pedagang buah kaki lima. Jangan ditanya untuk kelas supermarket. Buah impor sangat mendominasi. Begitupun dengan jenis barang lain, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga fashion seperti pakaian atau sepatu. Produk impor sudah membanjiri negara Indonesia sehingga sangat mudah didapatkan di mana saja. Image-nya pun selalu bagus. Abdi misalnya, pria ini sedang membutuhkan sepatu untuk dipakai sehari-hari serta untuk berolahraga futsal kegemarannya. Saat mencari sepatu yang cocok, ia memilih sepatu impor. Impor mungkin kualitasnya lebih dijamin. Iya, lebih bagus. Toko-toko online yang menjual barang impor juga tidak kalah banyaknya, terutama untuk barang-barang fashion. Ratusan juta penduduk Indonesia memang menjadi pasar yang potensial bagi negara lain untuk memasarkan produk mereka. Produk Indonesia asli justru makin tenggelam keberadaannya. Padahal kurang apa negara ini? Sumber daya alam yang sangat kaya harusnya mampu menghidupi rakyatnya. Namun justru produk Indonesia tidak berjaya di rumahnya sendiri. Prihatin atas ketergantungan penduduk Indonesia terhadap produk asing inilah yang membuat Happy Trenggono tergerak untuk mengajak rekan-rekannya peduli pada nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kita mengedukasi, jadi pentingnya membela produk kita sendiri. Kita mengedukasi bahwa produk Indonesia artinya adalah ekonomi Indonesia, produk asing artinya adalah ekonomi asing, gitu. Tanpa pembelaan dari bangsa kita sendiri, gitu, kita tidak akan bisa menguasai pasar kita. Gitu. Kita bangkitkan, kita bicara dengan mahasiswa, kita masuk ke kampus-kampus, kita ke pesantren-pesantren, kita ke pemerintah daerah, ke ormas-ormas, semua kita edukasi, dan mereka yang membangun pasar-pasar itu menguasai pasar-pasar itu di lingkungan mereka masing-masing gitu. Pengusaha kelapa sawit dan produk konsumer ini kemudian menggagas komunitas dan gerakan Beli Indonesia. Gerakan ini disambut antusias di berbagai daerah hingga kemudian dideklarasikan pada bulan Juni 2011. Setiap komunitas itu untuk menggunakan produk yang bisa mereka ciptakan sendiri. Yang tidak bisa mereka ciptakan, maka mereka akan menggunakan produk Indonesia. Kalau tidak ada juga, maka kita pakai produk yang ada. Gerakan Beli Indonesia masuk ke berbagai komunitas untuk menularkan kesadaran akan pentingnya membela produk sendiri. Beberapa daerah pun ikut menggalakkan gerakan Beli Indonesia ini. Bahkan kepala daerahnya sendiri yang menyerukan agar warganya menggunakan dan membeli produk mereka sendiri. Caranya tidak sulit, hanya dengan membeli produk-produk lokal itu. Menyadarkan rakyat yang sudah demikian dimanja oleh produk asing tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hambatan yang dialami selama mengkampanyekan gerakan ini. Salah satunya karena produk lokal sendiri yang belum punya banyak pilihan.
semangat yang luar biasa, begitu cari produknya itu belum tersedia gitu. Nah, makanya saya selalu bilang mulai dari yang ada gitu, mulai dari air minum lah gitu, baju lah gitu. Karena semangat mereka yang menggubu-gubu, mereka pengennya itu totalitas gitu. Nah, ini yang tidak pernah bisa terjadi, saya bilang. Tapi bagaimanapun permintaan akan produk asing tetap selalu ada, yaitu dari para ekspatriat yang tinggal di Indonesia. Sebuah supermarket pun menyediakan barang-barang, terutama bahan makanan yang diinginkan para ekspatriat ini. Karena customer kita memang orang-orang asing atau ekspatriat, maka Kemcik harus menyediakan produk-produk untuk kebutuhan ekspatriat juga. Meski menjual produk impor, supermarket ini pun perlahan mulai menjual produk lokal. Namun kualitasnya sangat diperhatikan, tentunya yang memiliki kualitas setara dengan produk impor. Kita juga memodifikasi produk impor yang kita olah sendiri atau kita gabung dengan bahan-bahan dari lokal untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan customer kita. Pemilik supermarket ini adalah seorang pengusaha ternama, Bob Sadino. Sebagai seorang pengusaha, Om Bob, demikian ia biasa disapa, memandang maraknya produk impor di negara ini dapat berdampak positif bagi para entrepreneur di Indonesia. Ya belajarlah dari mereka. Bagaimana supaya produk itu menarik untuk dibeli gitu loh. Jangan di pikiran kita nih iri hati atau negatif berpikir bahwa seolah-olah kita cenderung untuk membeli barang yang impor. Orang beli barang karena dia suka kan, Non? Ya kan? Dia nggak akan beli barang itu kalau dia nggak suka. Pengusaha produk lokal mungkin juga harus belajar dari produk impor yang masuk ke Indonesia. Bagaimana agar produk mereka sama diminati oleh penduduk Indonesia. Bahkan produk lokal harus lebih baik dari produk impor dari segi kualitas ataupun kemasannya. Tidak mudah namun bukan mustahil. Kreativitas memang sangat dibutuhkan agar penduduk Indonesia kembali jatuh cinta pada produk mereka sendiri. Untuk benar-benar terlepas dari produk asing, mungkin butuh waktu panjang mengingat sudah sedemikian lama bangsa ini terlena oleh produk asing. Untuk itu dibutuhkan gerakan seperti Beli Indonesia ini agar rakyat dapat merdeka dari ketergantungan akan produk asing itu sendiri. Merdeka itu menurut Margaret Thatcher, merdeka itu artinya adalah merdeka dalam ekonomi. Dan ternyata ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu untuk sebuah negara atau untuk individu. Banyak yang masih harus dipelajari oleh bangsa kita ini. Namun harapan menjadi raja di negeri sendiri sudah pasti selalu ada. Cinta terhadap bangsa ini sepertinya perlahan tumbuh dan mengakar kuat kembali. Berharap produk anak bangsa dapat diterima dan merajai seluruh pelosok negeri.